Matius 6 orangnya bukan sikatan mati tadi urus. Tidak ketik Matius pasal 7 ayat 21, 22, 23. Ini paling kunci. Yesus bilang begini, barang siapa besok memanggil aku Tuhan, Tuhan, tidak akan masuk surga. Yang masuk surga itu yang mengikuti kehendak Allah. Dan besok orang akan mengatakan, Tuhan, aku sudah menyembuhkan orang dalam namamu. Banyak penyembuhan dalam nama Yesus. Aku sudah mengusir setan dengan namamu. Apa kata Yesus? Pada hari itu aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak kenal kamu semua, pembuat kejahatan. Benar? Yesus yang ngomong ini. Tidak mungkin aku dibacakan di gereja. Jamaah kukut pindah masjid. Oke, salam teman-teman semua yang saya kasih dalam nama Tuhan. Jumpa lagi bersama saya dalam channel kita, channel Victor Official. Saya berharap kiranya teman-teman semuanya sehat selalu. Nah teman-teman, kita telah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Bapak Ustadz Bangun Samutra, di mana dia mengatakan bahwa ada bagian tertentu di dalam Alkitab yang tidak dibacakan di dalam gereja, karena nantinya orang akan pindah semuanya ke masjid. Nah, apakah itu benar? Nah, mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh beliau, yaitu di dalam Matius pasal 7, yang dalam satu kesatuan teks itu dari pasal ayat 15 sampai ayatnya ke-23. Nah, di dalam bagian tersebut merupakan pengajaran Yesus mengenai ajaran sesat. Nah, kemudian tadi Ustadz Bangun Samutra berkata bahwa barang siapa yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk neraka. Nah, itu sebenarnya salah, kutipannya tidak sesuai. Karena dalam bagian itu Yesus berkata bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan adalah bagian ini merupakan satu kesatuan teks dari pasal dari ayat yang ke-15 sampai ayat 23, di mana dalam bagian itu berbicara mengenai hal pengajaran sesat. Nah, sebelum saya lanjut, saya ingin mengatakan bahwa di dalam kekristenan pengajaran sesat itu datang dari dua arah. Yang pertama, itu datang dari dalam dan dari luar. Jadi penyesatan tidak selalu datang dari luar, tetapi juga datang dari dalam. Nah, itulah sebabnya tadi kamu katakan bahwa kami takut untuk mengajarkan bagian itu atau membacakan bagian itu karena orang nanti akan murtad dan keluar datang ke masjid. Saya bilang kamu bohong, Ustaz. Karena kami harus mengajarkan kepada umat, kepada jemaat kebenaran yang sesungguhnya. Dan ketika kami mengajarkan kebenaran, maka mereka dapat membedakan mana ajaran yang benar dan mana yang bukan. Nah, itu yang perlu kamu tahu. Nah, di dalam bagian ini memang berbicara mengenai pengajaran sesat. Jadi itulah sebabnya kami di dalam kekristenan selalu mengajarkan bahwa kepercayaan terhadap Alkitab sebagai firman Tuhan itu bukan merupakan syarat yang cukup. Itu bukan merupakan syarat yang cukup. Tetapi harus tota scriptura. Harus tota scriptura. Karena begini. Seperti saksi Jehovah, mereka percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Tetapi mereka tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan. Nah, itulah sebabnya kepercayaan terhadap Alkitab sebagai firman Tuhan itu bukan syarat yang cukup, tetapi harus tota scriptura. Nah, oke. Seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, bahwa penyesatan itu datang dari dua arah. Pertama, memang dari dalam kekristenan sendiri, yaitu mereka yang tidak mau belajar sungguh-sungguh dan mau mengajar. Itulah sebabnya kami ketika di bangku kuliah, dosen kami sering berkata bahwa jikalau tanpa studi yang benar, kamu hanya akan menjadi alat yang berguna bagi setan. Karena setan suka memakai kebodohan untuk menghujat Tuhan. Itu yang ditanamkan bagi kami dan membuat kami begitu giat untuk mempelajari kitab suci.
Karena penghujatan terhadap Tuhan tidak menunggu orang pergi membunuh, orang pergi bakar gereja dan sebagainya, tetapi berbicara yang salah tentang Tuhan itu namanya penghujatan. Nah, ini orang Kristen harus tahu supaya mempersiapkan diri benar-benar dengan belajar sungguh-sungguh, supaya ketika berdiri mengatasnamakan Tuhan, benar-benar kita sampaikan apa yang sesuai dengan yang tertulis di dalam kitab suci. Nah, penyesatan itu salah satunya adalah kamu bangun samudra. Kamu adalah penyesat. Dan orang-orang seperti kamu yang mengatakan bahwa melayani Tuhan. Ingat, Yesus katakan bahwa pada akhirnya Dia akan berkata bahwa enyahlah kamu, karena saya tidak pernah mengenal kamu. Termasuk kamu, karena kamu tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Saya bukan menyuruh kamu untuk percaya sebagai Tuhan atau mengakuinya. Sebab kamu mau bilang Dia Tuhan atau tidak, Dia tetap jadi Tuhan. Dia tetap jadi Tuhan. Jadi di dalam konteks Matius pasal 7 ayat 15 sampai ayat yang ke-23 itu berbicara mengenai hal pengajaran sesat, mengenai orang-orang yang mengajarkan pengajaran yang tidak sesuai dengan kitab suci atau menyelewengkan pengajaran kitab suci. Itu adalah ajaran sesat. Jadi kamu stop bohong bahwa ini adalah bagian yang takut dibacakan di dalam gereja karena orang akan pindah ke masjid. Siapa juga yang mau pindah? Kami bukan tidak mempelajari Al-Quran untuk mengetahui seperti apa Al-Quran. Ya. Jadi sekali lagi saya bilang sama kamu, Ustadz Bangun Samudra, kalau lain kali kamu berbicara tentang kekristenan, mikir-mikir dong. Jangan asal ceplos. Jangan punya mentalitas yang tidak baik, yaitu demi untuk Islam, apapun yang kamu lakukan, yang penting untuk mengangkat Islam, maka itu no problem. Tidak. Di dalam dunia ilmu pengetahuan tidak ada istilah seperti itu. Ketika kamu bicara tentang segala sesuatu, kamu harus mempertanggungjawabkan argumen itu dengan bukti-bukti yang sangat mendukung. Nah, cara pengutipan kamu itu namanya memperkosa teks, karena teks itu tidak berbicara seperti hal itu. Jangan kamu memperkosa teks, karena teks itu tidak berdiri sendiri, tapi merupakan satu kesistematisan teks. Ada punya koherensi, ada punya kesinambungan. Jadi kalau kamu memang copot dan ngomong gitu ya memang begitu. Tapi supaya kamu tahu bahwa orang Kristen tidak akan terganggu sedikit pun, karena orang Kristen pintar-pintar, nggak sama dengan kamu. Orang Kristen itu pintar-pintar, nggak sama dengan kamu. Kamu itu karena malas belajar, makanya pindah agama. Sebab jikalau kamu belajar sungguh-sungguh, kamu tidak akan tinggalkan Yesus Kristus. Tetapi itu adalah pilihanmu. Saya tidak berurusan dengan pilihanmu terhadap hal itu. Hanya saya mau, karena kamu berbicara tentang kitab suci saya, maka saya harus menjawab itu. Saya harus meluruskan apa yang kau selewengkan. Penyesatan yang kamu lakukan saya harus luruskan, supaya saudara saya seiman, mereka yang lemah iman, mereka yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup memadai, mereka boleh diteguhkan, mereka boleh dikuatkan, dan tidak terpengaruh dengan ajaran sesatmu, Bangun Samudra. Jadi sekali lagi, berhentilah berbicara mengenai kekristenan, karena kekristenan berdiri atas dasar yang kokoh. Kekristenan berdiri atas dasar yang kokoh. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang berkorban untuk menebus kami orang-orang percaya.
Dan yang saya sayangkan adalah mengenai kamu dan Tuhanmu. Ketika berbicara mengenai ketuhanan Yesus, ketika berbicara mengenai segala sesuatu yang terjadi dengan Yesus, orang-orang yang hidup pada abad pertama, mereka menyaksikan apa yang terjadi dengan Yesus. Mereka jalan bersama, makan bersama, tidur bersama, dan lakukan segala sesuatu bersama-sama, dan mereka tahu segala sesuatu yang terjadi dengan Yesus. Mereka tahu bahwa Yesus disalibkan mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, tetapi Tuhanmu dan nabimu tidak tahu. Nah, pertanyaannya, di mana Tuhanmu, di mana Allahmu ketika peristiwa yang bersejarah itu terjadi? Di mana dia? Kok dia nggak tahu? Maka renungkan itu di dalam hatimu. Pertanyakan mengenai Allahmu. Sebab sejarah menyatakan hal itu, bahwa Yesus Kristus dari Nazaret itu mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus lewat penyaliban. Dan sejarawan yang hidup pada abad itu mengetahui hal itu. Lalu tiba-tiba Allahmu bilang tidak. Maka saya bilang sama kamu, berpikirlah 20 kali lipat. Baru nanti kamu datang lagi ngomong kekristenan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, dan kalau kamu punya tanggapan terhadap saya, mau berbicara mengenai kekristenan, come on, saya siap. Saya ingin melihat Anda yang bilang lulusan S3 dari Vatikan, lalu datang comot-comot ayat Alkitab dan berbicara seenak-enaknya saja. Saya tantang kamu untuk kita berdebat mengenai penyaliban Yesus atau ketuhanan Yesus. Saya tantang kamu, Ustadz Bangun Samudra, untuk berbicara mengenai hal itu. Jikalau berkenan, silahkan. Saya selalu siap. Tuhan kiranya memberkati saudara saya seiman dimanapun berada. Ingat, jalan satu-satunya untuk kembali ke surga hanya melalui Yesus Kristus. Di luar itu tidak ada. Di luar itu tidak ada. Jadi jangan percaya dengan orang-orang yang seperti Bangun Samudra, yang hanya mau mencari sensasi. Ya, jadi mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Jadi sekali lagi, yang dikatakan oleh Bangun Samudra itu, saya mau katakan bahwa dia memperkosa teks dan memaksakan teks itu untuk berbicara sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan itu adalah sesat. Dan kamu Bangun Samudra, ketika di hadapan penghakiman nanti, kamu akan dihukum oleh Tuhan. Kamu akan dihukum oleh Tuhan. Kamu akan mempertanggungjawabkan setiap perkataanmu. Kamu akan mempertanggungjawabkan. Tuhan memberkati saudara saya seiman dimanapun berada. Amin.